Kami melihat tangan Tuhan yang ini memberkati kami. Kami mau melihat setiap karya yang mau Tuhan ciptakan dalam kehidupan kami. Maka waktu ini Tuhan, kesempatan ini tertiba dalam hidup kami. Kami meninggalkan sejenak pekerjaan kami, aktivitas, kewajiban kami, untuk kami datang duduk diam di bawah kaki-Mu. Dengarkan kebenaran firman-Mu. Maka tunjukkanlah pelangi kasih-Mu Tuhan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di dalam dan demi Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom bagi kita semua, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sudah di-share bagi kita pada peribadahan siang hari ini, seperti tema yang sudah ada pada kita di grup yang sudah di-share, yaitu berbicara tentang saksi iman part yang kedua. Kemarin kita sudah berbicara tentang saksi iman yang pertama, dan saya yakin kita masih mengingat apa poin-poin penting 3 hal yang saya sampaikan, dan kiranya firman Tuhan pada siang hari ini semakin mengokohkan iman kita. Maka kalau saat ini saya menggantikan Pak Raffles berbicara tentang saksi iman, saya mau kita hari ini, siang hari ini dalam persekutuan ini, belajar melalui seorang nabi besar dalam Alkitab, nabi yang hidup dalam ketaatan akan setiap perintah Tuhan, yang mungkin secara logika kita manusia, pemikiran kita manusia, tidak akan mungkin dia melakukan itu semua. Tapi mari siang hari ini kita belajar dari ketaatan, dari iman seorang Nabi Nuh. Mari kita buka Alkitab kita, baik dalam Alkitab elektronik, dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-7 secara bersama-sama dengan kuat dan dengan tegas. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-7 kita baca bersama-sama. 2 ya. Karena iman Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kalau berbicara tentang Nabi Nuh, story tentang perjalanan Nuh ketika dia diperintahkan Allah membangun bahtera, mungkin bukan menjadi sesuatu yang baru kan? Dalam ibadah, dalam waktu kita masih kecil, sekolah minggu kan udah diceritakan, bahkan ada lagunya kan, Nabi Nuh dan istrinya dan sebagainya. Artinya berbicara tentang Nuh tidak menjadi sesuatu yang asing. Mungkin kalau berbicara tentang Paulus kita masih juga agak ada yang asing kan gitu. Tapi kalau berbicara tentang Nuh, saya yakin kita semua di tempat ini, terlepas kita sebagai orang Kristen yang taat beribadah atau tidak, tapi saya yakin orang tua kita mengantar kita untuk sekolah minggu waktu kecil, lalu ini sudah menjadi sebuah cerita yang terus kita dengarkan sampai kita remaja, bahkan sampai kita dewasa. Maka sebenarnya firman Tuhan ini sebagai pengulangan kepada kita. Sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh Paulus
kepada jemaat yang ada di Ibrani. Sebenarnya bukan hanya Nuh yang dia sampaikan di sini. Ada begitu banyak saksi iman. Ada begitu banyak saksi-saksi iman. Tapi siang hari ini kita ambil satu saja tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu Nuh. Karena di sini juga ada disampaikan tentang Habel, ada juga disampaikan tentang Henok dan lain sebagainya. Tapi siang hari ini kita akan belajar dari keteguhan iman dari seorang Nuh. Maka ketika kehidupan manusia pada saat itu sudah berada dalam moral yang rendah, moral yang bobrok. Artinya tidak ada lagi perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pada zaman Nuh. Orang melakukan apa yang ingin dia lakukan terhadap orang lain. Tidak ada lagi namanya saling menghargai. Bahkan kejahatan yang terjadi pada zaman Nuh sangat-sangat luar biasa. Sehingga Allah mengambil sebuah inisiatif untuk membersihkan dunia melalui air bah. Kalau minggu lalu air banjir bandang disembahi. Luar biasa kan? Luar biasa. Satu mobil terseret dan pada akhirnya sampai di Namorambe dalam keadaan yang sudah hancur. Mobil itu baru 2 bulan dibeli oleh pemiliknya. Lalu saat itu mereka lagi beribadah. Mereka agama tetangga kita, mereka lagi ibadah. Lalu datang juru parkir, disuruh parkir di situ. Lalu seketika terjadilah banjir bandang yang harus menyeret mobil itu sekian ratus meter. Dan itu luar biasa. Air bah jauh lebih luar biasa. Makanya pada waktu itu Allah memerintahkan umatnya yang paling setia kepadanya, yaitu Nabi Nuh. Apa yang Allah perintahkan? Sekilas dalam pemikiran kita, yang Allah perintahkan sebenarnya sesuatu yang tidak mungkin dibangun pada zaman itu. Sesuatu yang tidak mungkin diciptakan pada zaman itu. Tapi oleh karena sebuah ketaatan pada perintah Allah, itu boleh terbangun. Nuh membangun sebuah bahtera. Bahtera itu lebih besar dari kapal, lebih besar dari kapal pesiar. Kalau kita pernah nonton film Titanic, jauh lebih besar bahtera yang dibangun oleh Nabi Nuh. Panjangnya aja sekitar 170 meter. Lalu lebarnya ada sekitar 50 hasta dan tingginya yang luar biasa. Tingginya dianggap dalam penafsiran, ada berbagai penafsiran tapi salah satu saya ambil, tingginya bahtera itu kira-kira setara dengan gedung bertingkat 7, artinya tinggi sekali. Kalau kita sudah melihat sesuatu bahtera itu besar sekali, artinya air ini pun juga sangat-sangat besar. Oleh karena pada waktu itu air bah yang diturunkan oleh Allah memenuhi semua bumi. Makanya kan cukup lama si Nuh berada di bahtera. Bahkan setelah surut pun badainya, dia masih menguji 7 hari ke depan. Dia terbangkan pertama burung gagak, lalu dia terbangkan kembali burung merpati, lalu pada akhirnya burung merpati yang terakhir dia terbangkan tidak lagi kembali, menandakan sudah ada daratan. Dan pada saat itu barulah mereka keluar. Itu baru hal pertama. Nuh disuruh membangun yang tidak mungkin dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, Allah memerintahkan Nuh bukan saja untuk menyelamatkan keluarganya, melainkan juga hewan. Nah, coba dulu kita bayangkan ya, kita di posisi Nuh. Ya. Misalnya lah Kak Yola lah disuruh. Yola, anakku yang terkasih, anakku yang taat, ku perintahkan kepadamu untuk membangun sebuah bahtera. Otomatis bertanya toh, siapa yang berada nanti di sana? Yang berada di sana hanya kau dan keluargamu dan
hewan-hewan. Lalu pertanyaan selanjutnya, hewan-hewan apa saja? Tentu tidak semua hewan bisa masuk, kan gitu. Artinya kalau pada saat itu ada 1000 ekor gajah, nggak mungkin 1000 ekor gajah itu dimasukkan. Tapi poinnya adalah, apakah mungkin Nuh pada saat itu memasukkan hewan-hewan yang buas? Apakah mungkin pada saat itu Nuh juga menyelamatkan, taat pada perintah Allah untuk menyelamatkan hewan-hewan yang dikategorikan buas seperti harimau yang pada saat ini ada? Dan kita tidak tahu pada zaman Nuh apa aja hewannya. Tapi apakah mungkin hewan-hewan buas itu juga diselamatkan oleh Nuh? Dan jawabannya mungkin. Kuncinya adalah taat. Kenapa mungkin saya katakan? Sesuatu yang tidak mungkin aja untuk dibangun oleh seorang Nuh pada zaman itu, dia mungkin membangun sebuah bahtera. Dan terbangunnya bahtera itu tepat pada waktunya. Lalu ketika sudah bahtera itu dibuat, sudah ada spesies hewan diselamatkan oleh Nuh. Baru pada saat itu Allah memerintahkannya terakhir kali. Naiklah engkau bersama dengan keluargamu ke dalam bahtera itu. Bawa semua hewan-hewan ini masuk. Lalu tidak lama sesudah itu, datanglah air bah. Dan dalam pandangan dan mata Daud, dia melihat orang-orang sudah berada di bawah air. Dengan berteriak meminta tolong. Maka pertanyaannya, apa maksud dari cerita Nabi Nuh ini? Saya mau katakan, Nuh tidak akan bisa membangun bahtera. Nuh tidak akan bisa menyelamatkan hewan-hewan pada waktu itu. Nuh tidak akan percaya kepada Allah jikalau bukan karena iman. Makanya dikatakan 2 kali dalam ayat ini, karena iman. Artinya apa? Iman menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Ya kan? Coba buka Ibrani 11 ayat 1. Apa dikatakan di situ tentang iman? Apa itu iman? Coba satu orang boleh bacakannya. Oke. Iman adalah dasar dari segala. Oke. Artinya saya mau melakukan ini, dasarnya adalah oleh karena iman. Saya mengasihi teman-teman oleh karena teman-teman baik kepada saya kah? Bukan. Oleh karena dasarnya adalah karena iman. Saya menolong orang-orang yang ada di sekitar saya. Apakah karena saya kasihan terhadap hidupnya? Maka jawabannya adalah tidak. Tapi karena iman yang ada dalam batin saya, itu yang menggerakkan saya untuk boleh menolong dia, sekalipun dalam rasa belas kasihan. Oleh karena iman yang ada dalam hati kita, maka sesuatu yang baik itu akan tercermin dalam kehidupan kita. Oleh karena adanya iman dalam hidup kita, maka ketaatan itu dapat kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu pertanyaannya, begitu banyak manusia yang ada pada saat itu, mengapa harus Nabi Nuh yang Tuhan panggil? Mengapa harus Nabi Nuh yang Tuhan pilih? Maka jawabannya ada dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Boleh satu orang bacakannya kembali untuk kita? Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Jadi tanpa iman, engkau tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau engkau tidak berkenan di hadapan Allah, tidak akan mungkin hidupmu mencerminkan tentang Allah itu sendiri. Tapi kalau hidupmu dalam iman, engkau berkenan di hadapan Allah, dan yakin dan percayalah, hidupmu akan memantulkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Akhirnya apa yang boleh kita simpulkan? Kalau kita mau baca tentang kisah Nuh ini, mungkin kita lupa, buka saja dalam Kejadian pasal 6-9.
Di situ diceritakan bagaimana kehidupan manusia pada saat sebelum Nuh diperintahkan sampai kepada Nuh diperintahkan dan seterusnya. Buka dalam Kejadian 6 ayat 9, baca di rumah kita masing-masing. Akhirnya apa yang mau saya sampaikan melalui cerita ataupun perjalanan ketaatan seorang Nabi Nuh, saya mau sampaikan Nuh juga manusia biasa yang dipakai oleh Allah. Tapi bedanya dia dengan orang-orang yang ada pada saat itu, dia hidup dalam ketaatan. Dia hidup oleh karena makanya dia berkenan di hadapan Allah. Makanya jikalau engkau mau hidup berkenan di hadapan Allah, engkau mau keluargamu diberkati oleh Allah, engkau mau anak-anakmu sukses ke depannya, engkau mau mendapatkan jodoh bagi yang belum dapat jodoh, engkau mau yang menerima pemulihan, engkau yang mau menerima penghiburan, engkau yang saat ini berduka, ya, satu yang perlu engkau lakukan, tetap jaga imanmu, tetap menyala, ya, dengan cara hidup dalam ketaatan. Jikalau Allah memerintahkan kau, misalnya Pak Putra, minggu depan kau datang PJJ ya di rumah si Anu, ia akan langsung dalam hati berangkat. Si Anu, kau harus kebaktian sektor atau partangyangan ke rumah si ini ya. Sekalipun kau benci sama dia, sekalipun kau dia nggak datang ke rumahmu ketika ada ibadah, ia akan langsung dalam hatimu, aku akan datang Tuhan. Jangan pernah tolak setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena apa? Sekali kita menolak, maka akan ada kedua kalinya kita menolak. Kedua kalinya kita menolak, akan ada ketiga kalinya kita menolak. Setelah 3 kali, 4 kali, 5 kali, yakinlah kita adalah orang-orang yang akan ditenggelamkan dalam air bah. Tapi jikalau kita sekali saja diperintahkan tidak menolak, yakinlah kita adalah orang-orang yang akan menerima keselamatan yang sama dengan Nabi Nuh. Amin. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang